Satu hal yang sering diperdebatkan adalah sebenarnya Yesus itu siapa. Orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya. Tetapi orang Islam hanya menganggap dia manusia biasa, dia seorang nabi, atau dia seorang utusan Allah saja. Dan orang saksi Yehova percaya lebih baik daripada Islam. Mereka mengangkat Yesus lebih tinggi dari yang Islam nilai tentang dia. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah penghulu malaikat Mikael. Dia ciptaan pertama, pribadi terbesar di dunia di bawah Allah Bapa. Tapi kekristenan yang Alkitabiah tidak percaya demikian. Kita didasarkan pada kitab suci, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Orang-orang Islam sebagian menuduh bahwa Yesus baru dijadikan Tuhan pada tahun 325 pada sidang konsili Nisea. Itu seperti pandangannya Irene Handono, juga Zakir Naik dan sejenis mereka lah. Ya. Tetapi jelas itu adalah pandangan yang menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan pandangan tersebut adalah orang yang buta sejarah. Kalau kita bicara tentang Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, maka sebenarnya dalam perjanjian lama sendiri itu juga sudah bicara bahwa Yesus itu adalah Allah. Nubuatan yang terkenal terkait dengan Yesus itu adalah Yesaya 9 ayat yang kelima yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini adalah nubuatan tentang Yesus. Ada yang menolak karena di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Kalau itu nubuatan tentang Yesus seharusnya akan lahir, tapi di situ dikatakan telah lahir. Memang kalau kita membaca dalam pengertian kita begitu, tapi kalau pengertian orang Ibrani, sesuatu yang pasti terjadi di masa akan datang, saking pastinya dianggap sebagai sudah terjadi. Karena itu tetap itu adalah nubuatan tentang Yesus, dan secara eksplisit dikatakan namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Bahasa Ibrani adalah El Gibor. Kalau Yesus hanya malaikat, bagaimana dia disebut sebagai Allah yang perkasa? Kalau Yesus hanya nabi, hanya utusan Allah, bagaimana namanya disebutkan orang Allah yang perkasa, kecuali dia adalah Allah sendiri, baru ayat itu masuk akal. Nah, ini menjadi salah satu dasar mengapa orang Kristen dan mengapa kita orang Kristen harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesaya 9 ayat 5, ingat baik-baik ayat itu. Tuhan memberkati saudara.